Selamat siang Ibu Agnes dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Fajar Pamungkas dengan NIM 211313439. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pameran. Pameran ini dari mata kuliah pembelajaran IPA inovatif dari 6 bulan ini atau 1 semester. Lalu yang pertama pamerannya yaitu tentang karya saya, yaitu laporan eksperimen membuat kembang api dalam gelas. Nah, pada eksperimen kali ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses dan berpikir dengan melakukan eksperimen membuat kembang api di dalam gelas. Untuk alat dan bahannya saya sudah menyiapkan gelas dan air, lalu ada gelas plastik kecil yang sudah berisi minyak. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan 3 buah pewarna makanan dan juga ada sendok. Nah, dalam eksperimen ini juga terdapat keterampilan berpikir untuk peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan, yaitu permasalahannya adalah mengidentifikasi eksperimen kembang api di dalam gelas. Yang kedua, pengumpulan data. Untuk mengumpulkan informasi mengenai eksperimen membuat kembang api di dalam gelas yang dilakukan. Lalu analisanya menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi selama melakukan eksperimen membuat kembang api di dalam gelas. Lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan. Dapat menjelaskan kesimpulan dari eksperimen membuat pelangi. Nah, di sini juga terdapat keterampilan proses. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan eksperimen membuat kembang api di dalam gelas. Untuk langkah yang pertama, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita masukkan pewarna makanan ke dalam minyak. Sedikit saja ya, kita tuangkan sedikit. Sebentar. Warna merah, lalu ada warna kuning, dan juga ada warna biru. Setelah itu kita aduk minyaknya. Setelah teraduk, kita tuangkan minyak ini ke dalam gelas yang sudah berisi air tadi. Nah, jadilah seperti ini. Pewarna makanannya tadi langsung turun bercampur dengan air, sedangkan minyak tetap berada di atas, tidak bisa bercampur dengan air. Seperti ini ya.
seperti ini yang terlihat di dalam gelas. Pewarna makanan turun bercampur dengan air, sedangkan minyak tidak dapat bercampur dengan air dan berada di atas air. Nah, begitulah eksperimen membuat kembang api di dalam gelas ya teman-teman. Lalu selanjutnya, untuk pameran selanjutnya kita bereskan terlebih dahulu alat dan bahan ini, kita pinggirkan. Selanjutnya untuk pameran yang kedua ada sebuah mind map. Nah, ini mind map tentang model, metode, dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini terdapat macam-macam model, metode, dan pendekatan yang telah dijelaskan inti-intinya saja di dalam setiap baris-baris ini. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali unsur-unsur intrinsik atau yang lainnya. Lalu selanjutnya pada pameran yang ketiga, ini adalah karya saya. Saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, di sini saya mendapatkan kelas 6 SD dan saya memilih tema menuju masyarakat sejahtera, subtema lingkungan sehat, masyarakat sehat. Lalu untuk alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, di sini juga ada kompetensi inti, kompetensi dasar seperti RPP pada biasanya, indikator, tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama dengan menonton video dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menguraikan pengertian campuran dan larutan dengan benar dan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat merancang percobaan untuk membedakan campuran dan larutan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dengan praktik menggunakan bahan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu membuat percobaan untuk membedakan campuran dan larutan. Nah, di sini saya memilih materi IPA campuran dan larutan ya. Terus untuk model dan pendekatan dan metode pembelajaran, untuk model saya memilih PBL, Problem Based Learning. Lalu untuk pendekatan saya memilih pendekatan saintifik, dan metodenya saya menggunakan pengamatan, diskusi, tanya jawab, praktik, dan penugasan. Nah, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan video pembelajaran tentang larutan dan campuran. Yang kedua, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, terdapat alat laptop, proyektor, dan speaker. Lalu ada alat bahan yaitu air matang, gelas, serbuk nutrisari. Di sini dalam langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan pembuka, guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam. Itu sudah pasti ya teman-teman. Lalu langsung saja ke kegiatan inti. Pada fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang pertama, siswa mengamati video tentang larutan dan campuran. Yang kedua, siswa memberikan kesempatan untuk bertanya tentang video yang telah diputar oleh guru. Selanjutnya, siswa diberikan masalah untuk dicari tahu pemecahan masalahnya dengan pertanyaan sebagai berikut.
Yaitu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan larutan dan campuran. Nah, selanjutnya masuk ke tahap fase 2, yaitu mengorganisasikan serta didik. Nah, dalam fase 2 yang pertama adalah guru membagi siswa dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, siswa diminta untuk duduk bersama dengan anggota kelompok. Lalu kita berpindah ke fase 3, yaitu membimbing penyelidikan individu. Yang pertama, siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi larutan dan campuran. Kedua, di dalam kelompok, siswa berdiskusi tentang larutan dan campuran yang telah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, di dalam kelompok, siswa diminta untuk merancang percobaan untuk membedakan campuran dan larutan. Lalu fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membagikan alat bahan untuk kegiatan praktik. Selanjutnya, siswa bersama kelompok melakukan percobaan larutan dan campuran menggunakan bahan yang telah dikenal di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa bersama kelompoknya menyampaikan hasil percobaan yang sudah mereka buat di depan kelas. Lalu fase 5, guru dan siswa mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Selanjutnya, di sini juga terdapat instrumen penilaian. Ada lembar penilaian sikap atau afektif, dan juga sudah baru sampai sini untuk tahap perencanaannya. Selanjutnya, pada pameran saya membuat RPP yang sudah benar-benar jadi. Yang tadi baru perencanaan, jadi masih ada beberapa revisi yang saya ubah. Nah, pada pameran yang ini sudah fix, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Klaten untuk kelas 6. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 yaitu lingkungan sehat, masyarakat sehat. Pembelajaran 1 dan alokasi waktunya sama 2 kali 35 menit atau 2 JP. Untuk dalamnya kompetensi inti, kompetensi dasar, saya mengubah sedikit pada kompetensi dasar, yaitu di bagian indikator. Di sini saya menuliskan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Yang di sebelumnya itu belum ada dan belum saya tuliskan indikator kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Lalu di tujuan pembelajaran, saya juga sedikit merevisi, juga membenarkan penulisan tujuan pembelajaran yang benar. Lalu untuk bagian media pembelajaran, saya juga merevisi bagian ini. Untuk media, video materi membedakan campuran dan larutan diupload pada tahun 2020 oleh Cynthia Nurhidayah. Nah, ini linknya ya teman-teman. Lalu video kedua yaitu membedakan larutan dan campuran dari tugas IPA kelas tinggi, diupload tahun 2020 oleh Desi Rosminta Maharani. Nah, ini linknya juga. Lalu medianya juga ada laptop dan lembar penilaian. Selanjutnya alat dan bahan. Di sini di RPP ini saya juga akan melaksanakan eksperimen, 2 kali eksperimen.
Untuk alat dan bahan ada gelas kaca. Nah, disinilah. Ini eksperimennya berbeda dari yang pertama tadi ya. Selanjutnya untuk sumber ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Untuk langkah-langkah langsung saja pada kegiatan inti. Satu-satu orientasi. Yang pertama, peserta didik mengamati video tentang larutan dan campuran dengan link berikut ini. Lalu peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang video yang telah diputar oleh guru. Ini masuk dalam critical thinking. Selanjutnya peserta didik diberikan masalah untuk dicari tahu pemecahan masalah dengan pertanyaan seperti berikut. Apa yang dimaksud dengan larutan dan campuran? Lalu masuk tahap fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru membagi peserta didik dalam kelompok. Selanjutnya peserta didik diminta untuk duduk bersama dengan anggota kelompok. Selanjutnya ada fase 3, yaitu membimbing penyelidikan individu. Di sini terdapat aspek kolaboratif. Lalu fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik bersama kelompok membuat percobaan larutan dan campuran menggunakan bahan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk aspek kreatif. Lalu dalam fase 4 ini juga terdapat aspek bertanggung jawab, yaitu peserta didik bersama kelompok mempresentasikan hasil percobaan yang sudah mereka buat di depan kelas. Selanjutnya memasuki fase 5, guru dan peserta didik mengevaluasi proses pemecahan yang sudah dilakukan tadi. Nah, fase 5 ini mencakup menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah itu kita lanjut pada instrumen penilaian. Di sini terdapat instrumen penilaian dari sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Sudah ada di sini. Untuk teknik penilaiannya, yang spiritual saya memilih teknik observasi, yang sikap juga observasi. Lalu untuk pengetahuan, penilaian pengetahuan saya memilih tes tertulis. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan saya memilih proyek ya. Ini juga terdapat lampiran materi. Ini juga masih lampiran materi. Dan di sini ada lampiran media pembelajaran yang saya pilih untuk peserta didik. Ini adalah contoh screenshotnya. Terdapat 2 video. Selanjutnya ada media. Ini saya membuat mind map. Lalu pada lampiran 3 saya membuat LKPD. Nah, LKPD yang saya buat ini ada beberapa halaman yang juga terdapat petunjuk penggunaan LKPD. Selanjutnya halaman selanjutnya ada, nah di sini terdapat percobaan membuat larutan neuralit. Nah, di sini peserta didik diminta untuk melakukan percobaan ini. Selanjutnya masih ada lagi, yaitu percobaan kedua. Percobaan kedua ini peserta didik diminta untuk membuat dan mengetahui yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, peserta didik akan membuat eksperimen tentang nantinya. Setelah melakukan eksperimen, di sini terdapat
pertanyaan atau refleksi, yaitu coba tuliskan perbedaan dari ketiga larutan tersebut di lembar kerja peserta didik di bawah ini. Nah, nanti peserta didik menuliskan jawabannya di sini. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik yang memuat tentang kedua eksperimen yang telah dilakukannya tadi. Nah, untuk lampiran keempat terdapat lembar evaluasi. Lembar evaluasi yang saya buat ini, saya memilih tentang menggunakan soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya pada lampiran berikutnya, lampiran 5, terdapat instrumen penilaian KI1 sikap spiritual. Nah, ini sudah lengkap untuk penilaian sikap yang spiritual ya. Lalu di sini ada KI2 sikap sosial. Penilaian sikap sosial juga sudah lengkap. Selanjutnya ada instrumen penilaian KI3 yaitu pengetahuan. Di sini jenis penilaiannya berupa tes pilihan ganda. Kalau yang sikap spiritual dan sosial ini jenis penilaiannya observasi. Selanjutnya yang keempat ada instrumen penilaian KI4 yaitu keterampilan. Nah, di sini penilaian keterampilan berjenis tes atau unjuk kerja. Nah, pada halaman akhir ini, pada lampiran 6 ada sebuah soal lembar pengayaan untuk peserta didik nantinya, dan juga ada lembar remedial. Nah, inilah pameran RPP saya yang keempat. Masih ada satu lagi pameran yang belum saya tayangkan. Nah, inilah, yaitu yang ini yang terakhir, yaitu rancangan media pembelajaran, eksperimen dan game pendidikan IPA inovatif. Nah, di sini saya akan membuat rancangan media pembelajaran untuk peserta didik. Untuk yang pertama, eksperimen 1. Di sini saya memilih judul eksperimen membuat larutan noralit dengan tujuan peserta didik mampu mengetahui proses pembuatan larutan noralit. Di sini juga terdapat landasan teori dengan sumbernya. Untuk alat dan bahan ada gelas, sendok, gula, garam, dan air. Di sini juga sudah ada cara kerja dan hasil eksperimen beserta link. Ini sudah saya buat link video eksperimen membuat larutan noralit. Selanjutnya yang kedua, saya membuat ini eksperimen 2 dengan judul eksperimen campuran homogen dan heterogen, dengan tujuan peserta didik mampu membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu peserta didik dapat menyimpulkan hasil eksperimen campuran homogen dan campuran heterogen. Di sini juga sudah terdapat landasan teori beserta sumbernya. Lalu untuk alat dan bahan ada gelas kaca, sendok teh, air, gula, pasir, dan susu. Di sini juga terdapat langkah kerja ya teman-teman. Jadi
Peserta didik tinggal mengikuti langkah kerja yang sudah saya tulis. Di sini juga ada tabel hasil eksperimen dan juga ada video eksperimen yang telah saya buat. Nah, ini ada linknya video. Selanjutnya yang terakhir ada game. Untuk menambah minat siswa, saya membuat game ini. Game yang saya buat ini berjudul Benarkan Urutanku. Lalu terdapat penjelasan game dan alasan saya membuat game ini. Dan yang keempat ada lampiran screenshot game yang telah saya buat dan beberapa cara panduan untuk menggunakan atau memainkan game yang telah saya buat. Di sini juga terdapat link game. Jika ingin bermain bisa menuliskan link yang telah saya buat ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat eksperimen yang ada pada rancangan media pembelajaran eksperimen dan game pendidikan IPA inovatif yang telah saya buat ini. Yang pertama tadi kita membuat larutan oralit. Kita siapkan alat dan bahan, ada gelas, ada sendok, ada gula, dan juga ada garam. Nah, saya ambil air terlebih dahulu. Setelah kita mengambil air, kita ambil sebentar, agak lupa. Dalam langkah kerja, kita ambil 1 sendok teh garam. Ini ya garam. Selanjutnya kita ambil 2 sendok teh gula pasir. Gula pasir 2 sendok. Selanjutnya aduk hingga kedua bahan ini terlarut atau tercampur. Nah, setelah garam dan gulanya larut, larutan oralit sudah siap diminum. Nah, oralit ini merupakan sebuah obat yang dibutuhkan ketika seseorang mengalami diare, dan juga berguna untuk memenuhi cairan, elektrolit, dan glukosa pada manusia. Oralit ini atau cairan ini akan diserap di usus kecil dan menggantikan air dan elektrolit yang hilang dalam kotoran. Pembuatan oralit ini merupakan solusi untuk kondisi yang darurat seperti diare tengah malam atau jarak apotik yang sangat jauh dari rumah.
Nah, teman-teman bisa membuat oralit ini jika dalam kondisi tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membuat eksperimen kedua. Saya akan memindahkan gelas ini. Untuk eksperimen yang kedua itu membuat campuran homogen dan heterogen. Yang pertama kita membutuhkan tiga gelas. 1, 2, 3. Lalu untuk gelas yang pertama ini kita masukkan air terlebih dahulu. Setelah memasukkan air ke dalam setiap gelas, selanjutnya kita masukkan 2 sendok teh gula ke dalam gelas kaca yang berkode A. Kode A yang ini ya teman-teman. Dua sendok gula. Selanjutnya aduk gula hingga tercampur rata. Lalu untuk gelas yang kedua, gelas yang berada di tengah ini, kita masukkan 2 sendok susu yang cair seperti ini. Lalu aduk hingga susu tercampur rata. Lalu untuk gelas yang ketiga atau gelas C, kita sudah menyiapkan pasir. Nah, untuk gelas yang ketiga atau yang C ini kita masukkan 2 sendok pasir ke dalam gelas ini. Lalu aduk hingga tercampur. Selanjutnya kita tunggu sampai 15 menit dan kita bisa mengisi tabel ini sesuai dengan apa yang terjadi di dalam
ketiga gelas ini. Lalu untuk yang game, saya akan mempresentasikan setelah berikut ini. Tunggu ya. Baik, melanjutkan pameran yang terakhir tadi, sudah mencapai pada bagian game. Nah, inilah teman-teman game yang telah saya buat dengan judul Benarkan Urutanku. Lalu untuk panduannya, yang pertama kita harus mempunyai linknya ini. Lalu sebelum klik tombol start atau mulai ini, bacalah panduan yang telah saya buat. Setelah itu, setelah membaca panduan yang telah saya tulis, silahkan klik mulai. Bisa diklik full ini. Nah, di sini akan muncul pertanyaan. Inilah pertanyaan tentang materi larutan dan campuran yang telah saya buat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal menggeser huruf-huruf ini ke tempat yang benar. Nah, untuk huruf yang sudah benar itu, ini teman-teman, sudah ada warna. Huruf E kedua ini udah ada warnanya kan, berarti ini udah benar bertempat di huruf kedua, yaitu huruf E. Lalu kita tinggal geser. Nah, ini juga sudah E, campuran minyak dan air yang merupakan campuran E, R, O, G. Nah, kalau sudah, nanti akan bergeser ke soal selanjutnya dan kita menjawab lagi. Nah, gambar berikut ini termasuk dalam campuran. Ini gambar teh ya teman-teman. Jadi teh itu masuk dalam homogen. Kita atur huruf-huruf ini menjadi kalimat homogen. Nah, tinggal kita tunggu atau bisa langsung diklik di sini. Nah, akan berpindah ke soal selanjutnya. Lalu soal selanjutnya ini campuran yang memiliki komposisi seragam di seluruh sistem disebut homogen. Nah, selanjutnya soal keempat, campuran homogen yang terdiri dari zat berlarut yang terdispersi dalam zat berlarut disebut larutan. Ya, benar. Saya akan mencoba mengacak gabungan dua atau lebih zat yang dapat dipisahkan secara fisik disebut gabungan dua atau lebih zat yang dapat dipisahkan. Nah, ini huruf keempatnya P, huruf ke tujuhnya A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Nah, kita coba-coba. Salah. Salah. Tepat. C, C, P, A. Oh, jawabannya campuran. Nah, ini udah selesai ya teman-teman gamenya. Ini ya juga akan muncul tampilan skor
yang kalian peroleh saat bermain dan waktu yang kalian habiskan selama bermain game ini. Nah, ini juga ada pilihan papan peringkat jika kalian bermain dalam satu kelas nanti. Lalu juga ada tampilan jawaban yang benar dan ada mulai lagi. Nah, mungkin sekian dulu presentasi dari pameran yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.